Hi Pisces, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. So kali ini saya membuat prediksi untuk Anda dan temanya kali ini adalah pesan atau perkembangan spiritualmu kali ini ya. Jadi sampai di mana perkembangan spiritualmu dan apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh semesta atau para penjagamu ya. Kali ini saya menggunakan karma card juga tarot. Jadi masing-masing saya akan mengambil satu kartu untuk pesan kamu ya, dari planet, sign atau housesnya ya. So saya akan sisihkan dulu. Pisces, this is general reading ya, ambil yang resonate, buang yang tidak. Karena ini sebuah pesan, menurut saya ini merupakan pesan yang penting ya. Pisces water sign. Dari planetnya saya mengambil satu kartu untuk Anda, dan di sini Anda sedang berada di planet Saturn ya, Saturn. Bagaimana Anda membacanya? And then from sini-nya sun spiritual untuk Pisces. And then sengnya kamu sedang berada di seng Libra ya. Libra artinya kan keseimbangan. And then dari housesnya karma card ini agak sedikit complicated karena kita harus mengambil 3 kartu untuk mengetahui, untuk menggabungkan dari 3 pesan ya. From housesnya Anda berada di houses 4 ya. So kita lihat apa pesan spiritual dan bagaimana. Oke. Oke Pisces, mungkin kita to the point aja untuk melihat pesanmu ya. Di sini dari sisi spiritualnya kamu mendapatkan be realistic about relationship. What makes you feel good ya. Jadi di sini kamu disarankan agar lebih realistis. Realistis ini mengalir saja ya. Jangan terlalu overthinking, mungkin berlebihan ya, kemelekatan. Karena di sini berkaitan dengan relationship. Be realistic about your relationship, artinya hubunganmu ya, hubunganmu dengan pasangan. Bisa jadi ini dengan orang tuamu juga atau keluargamu. What make you feel secure? Apa yang membuatmu itu merasa kurang percaya diri, ya? Atau sebaliknya. Jadi di sini sarannya mengenai hubungan. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami stuck atau mengalami permasalahan ya. Dari sisi spiritualmu mungkin kamu sedang menghadapi orang-orang toksik di sekelilingmu, yaitu mungkin entah ini pasangan, anak ya yang sudah menikah, atau mungkin kalau single kalian sedang menghadapi orang-orang toksik, keluarga-keluargamu yang kurang mendukungmu ya dengan perjalanan perkembangan awakeningmu, perkembangan spiritualmu ya. Apa sih itu spiritual, mungkin masih banyak yang awam, dan di sini mungkin kamu kurang menerima dukungan dari keluargamu, bahkan tidak ada satupun yang mendukungmu ya. Jadi ini akan mempengaruhi percaya dirimu, mempengaruhi semangatmu untuk berkembang. Dan saran saya di sini kamu harus lebih mengalir saja ya, jangan terlalu be realistis. Ini kamu nggak usah terlalu overthinking, memikirkan bagaimana, karena atau menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi denganmu. Karena apa? Sekalipun kita menjelaskan dengan detail apa yang terjadi, mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi dengan kita ya. Yang ada kita dianggap aneh dan sebagainya. Jadi biarkan semesta yang akan membuat mereka mengerti. Pada akhirnya mereka akan mengerti dengan sendirinya ya. Bisa. So fokus saja pada pengembangan spiritualmu. Jadi kamu berada pada fase
kamu sedang menghadapi orang-orang toksik di sekelilingmu, ya, bisa pasangan, keluarga, atau teman-teman, bahkan lingkunganmu yang mungkin menganggapmu aneh dan sebagainya, ya. Dan mungkin ini mengganggu konsentrasi atau kepercayaan dirimu, ya, Pisces. So, mengalir saja. Dan dari sisi mentalmu, di sini kamu mendapatkan be concerned about the beauty of support, ya. Cobalah untuk lebih fokus tentang keindahan, ya, atau kekuatan. Support itu kan dukungan, ya. Jadi cobalah kamu untuk lebih fokus pada dukungan orang-orang yang mendukungmu, ya. Dan biasanya orang-orang yang mendukungmu di sini yang utama ya jati dirimu, para penjagamu, ya, intuisimu. Jadi kamu fokus saja tentang orang-orang yang mensupport, ya. Beauty of support itu kan dukungan yang lebih baik, dukungan yang indah, ya. Mungkin kamu menyimak channel-channel yang berkaitan tentang spiritual, atau mungkin kamu coba untuk sharing dengan orang yang mana itu sedikit banyak mengerti akan spiritual, setidaknya itu membantu kamu lebih baik lagi, ya. Ini dari sisi mentalnya, ya, agar kamu lebih fokus pada orang-orang yang mendukungmu. Ya, kalaupun tidak ada yang mendukungmu, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejiwa, seperti misalnya kamu menemukan channel saya ini, ya. Jadi don't worry, Anda dituntun, Anda dijaga, ya. Oke, dari sisi fisiknya kamu mendapatkan pesan you must wait before you can, ya. Kamu harus menunggu sebelum kamu mampu. Jadi lebih bersabar, jalani prosesnya step by step. Jalani circle-nya, ya. Do it with your partners and your home base or family. Lakukan itu dengan partnermu atau partners ini lebih dari satu, mungkin orang-orang yang mendukungmu, ya, karena kita sedang berbicara tentang perkembangan spiritualmu. Your home base or family, ya. Your home base itu rumahmu, ya, dasar rumahmu atau keluargamu, ya. Jadi jika ada salah satu dari keluargamu, ya, jadikan, atau rumah kamu sendiri misalnya, jadikan salah satu mereka yang mensupportmu itu sebagai dasar semangat atau kekuatan dari dalam dirimu, ya. Dan biasanya ini ya jati dirimu sendiri. Jadi jika kamu merasa mungkin kurang percaya diri berada di luar, di publik, ya, kamu mulai suka menyendiri, ya, dan sebagainya, gunakan rumahmu itu sebagai dasar, atau keluargamu ini sebagai dasar bagaimana untuk membentuk kekuatan atau kepercayaan dalam dirimu sendiri. Ya, setidaknya kamu lebih banyak waktu untuk keluargamu, lebih banyak waktu untuk mendalami bakatmu di rumah, ya, karena biasanya orang-orang yang dalam fase awakening ini mereka lebih suka menyendiri di dalam rumah, mendalami bakat, ya, dan sebagainya, ya. Oke, Pisces, ini adalah pesan dari sisi spiritualmu, ya. Kita akan menuju ke tarot Anda. Bagaimana pesan spiritualmu, ya. Kalau barusan ini lebih ke perkembangan spiritualmu, ya, sampai di mana. Sekarang melalui tarotmu saya akan melihat pesan spiritual untukmu. Pisces water sign, apa yang dikatakan tentang tarot Anda? Kamu harus lebih cerdas lagi untuk menerima segala sesuatu di sekelilingmu. Bisa semua orang akan mengalami hal ini, termasuk saya, ya. Bahkan hingga detik ini pun saya tidak pernah menemukan orang yang sangat mensupport saya, ya, dari pihak keluarga saya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan saya.
Dan saya mengalir saja, saya tidak mempermasalahkan ya. Karena mau tidak mau kita memang harus berkembang. Oke, di sini ada Nine of Wands ya, beban. Kamu merasa terbebani dengan sikap orang-orang di sekelilingmu ya, entah ini keluargamu atau beban hidupmu yang saat ini mungkin, jika dari sisi pasanganmu ini seperti kamu kurang nyaman dengan sikap pasanganmu ya. Ini juga tentang beban hidup yang selama ini kamu tanggung ya Pisces. Tapi percayalah, ketika kamu bisa melalui semua ini, apapun kesulitan yang kamu hadapi, yang mana pada akhirnya kamu akan berada pada puncak tujuanmu, yaitu kesadaran tertinggi ya Pisces. Kamu tetap harus berdiri tegak ya untuk menghadapi rintangan-rintanganmu ke depannya. Jadi kamu terbebani dengan permasalahan hidupmu saat ini. And then Tower moment. Oh ya, saat ini kamu sedang menghadapi masa perubahan, Tower moment, dan ini sudah terjadi ya. Mungkin kamu sedang mengalami kemandekan dalam hal karir, keuangan, juga orang-orang yang mulai berubah menjauhimu ya, atau sebaliknya kamu yang menarik diri dan menjauhi orang-orang di sekelilingmu ya. Kamu menghapus pertemanan di sosial mediamu ya. Kamu hanya tinggalkan memang yang menurutmu penting. Jadi di sini kamu benar-benar ingin fokus pada untuk mencari jawaban apa yang terjadi dengan kehidupanmu. Beban berat ya, beban berat. And then Tower moment ya. Jadi angel number kamu di sini 555, 1515 ataupun 0505 ya. Dan percaya bahwa Tower moment ini akan membawa kamu ke sebuah perubahan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi mulai detik ini hidup kamu berubah drastis ya Pisces. Kamu tidak lagi Pisces yang dulu. Queen of Wands ini adalah dirimu ya. Kamu adalah jika wanita, sosok wanita yang pekerja keras, mandiri ya. Seorang yang memang memiliki wibawa, dan ini juga tentang bahwa kamu ini bisa jadi seorang pemimpin dalam usahamu ya, tempat kamu bekerja, atau dengan sosok Queen of Wands ini bisa jadi jika Anda sedang mulai merintis karir baru ya, kamu akan mendapatkan tempat atau mendapatkan jabatan. Dan ini tentang, kalau menurut saya ya, ini tentang kemajuan usahamu, juga apa yang selama ini menjadi prioritas utamamu itu akan lebih baik ya. Queen of Wands, kamu adalah pada akhirnya, walaupun ya seberat apapun beban hidupmu, kamu ini sebenarnya memang sosok yang sangat disegani di keluargamu atau di sekelilingmu ya. Kamu memiliki jiwa pemimpin. Kamu bisa menjadi panutan atau seorang leader yang mana kamu tahu bagaimana caranya menginfluence seseorang ya. So selain Anda pekerja keras, kamu walaupun sedikit terlihat mungkin agak orang menganggap kamu itu sombong atau bagaimana, kamu sebenarnya ini seorang yang cukup baik ya, penolong, juga baik hati ya Pisces. Jadi saya rasa untuk kedepannya kamu akan menjadi sosok ini ya, yang jauh lebih mandiri. Jadi semesta memberimu banyak kesakitan, banyak ujian untuk membangun jiwamu, membentuk jiwamu menjadi sosok yang jauh lebih percaya diri, lebih kuat ya Pisces. Ace of Wands ya. Semua hal yang terjadi dalam hidupmu itu berdasarkan tentang pemahaman, pengembangan spiritualmu ya, tentang ambisi, tentang, jadi melalui apa yang selama ini telah kamu lalui itu akan membentuk karakter, akan membawa kesadaran yang lebih lagi dalam spiritualmu, dan juga ini tentang kreativitasmu yang mulai meningkat ya. Jadi memang orang-orang yang dalam fase awaken, orang-orang yang sudah jiwanya berkembang, bangkit, itu orang-orang yang
secara kecerdasan itu akan jauh lebih baik lagi ya. Jadi perkembangan spiritualmu di sini saya lihat cukup baik ya. Kamu akan menuju kesadaran yang lebih baik ya. Jiwamu lebih kreatif lagi ya. Kamu akan berkembang dan berkembang. Kamu akan dituntun ya. Lihat di sini ada Ace of Wands ya, ada angka 1. Artinya kamu sudah berada di jalur yang tepat ya. Kamu sudah melalui atau berada pada fase baru kehidupanmu ya. Jadi kamu akan melalui masa perubahan di sini ya. Setelah angel number 555, kamu akan menuju ke angel number 111, 11. Ini tentang pintu gerbang spiritualmu yang telah terbuka ya, yang akan membawa kamu ke sebuah pemahaman spiritual yang lebih baik lagi, lebih dalam lagi ya, Pisces. So, saya akan ambil satu kartu lagi untuk Pisces. Apalagi yang kamu dapatkan di sini? Oke, Five of Swords. Kamu akan lebih tegas lagi dan meninggalkan orang-orang toksik di sekelilingmu ya. Kamu tidak mau lagi dimanipulasi, ataupun setidaknya di sini kamu akan lebih memanjakan atau menyayangi dirimu sendiri ya. Bisa karena kamu sadar bahwa dirimu jauh lebih penting ya. Kamu akan lebih sibuk dengan dirimu sendiri. And then Page of Cups. Ya, kamu sedang fokus pada pengembangan hidupmu ya, harapan-harapan. Five of Cups. Pada akhirnya kamu akan mampu ya menemukan arti dalam kehidupanmu, dan di sini Five of Cups ya. Ini sebuah saran bahwa walaupun selama ini kamu telah menghadapi banyak hal dalam kehidupanmu ya, percayalah masih ada harapan ke depan untuk kehidupanmu yang jauh lebih baik. Jadi tetap maju ke depan, tetap berkembang ya. Jangan fokus pada situasi yang membuatmu membelenggu atau pada kesedihan ya. Kamu perlu yang namanya kestabilan emosi ya. Energimu cup semua, dan ini energimu banget ya. Lepaskan hal-hal yang memang sudah terjadi, Pisces. Kamu harus grounding, harus bangkit ya. Oh, The Magician, lihat ya. Kesuksesanmu sudah dekat. Kamu akan mendapatkan dukungan pada akhirnya ya. Dan di sini kamu adalah jiwa yang diberkati oleh semesta ya. Keberkahan datang kepadamu ya. Dan lagi-lagi ini angka 1, artinya you are on the right path ya. Dan ini juga tentang bagaimana kamu akan banyak belajar hal baru ya. Membuka diri, terbuka dan menerima segala berkah yang diberikan semesta ya. Kamu pada akhirnya akan mendapatkan sebuah dukungan ya. Ada orang-orang yang mendukungmu, atau mungkin keluargamu yang menerimamu ya. Setelah kamu mampu melalui tower moment tersebut. Memang ketika kita masih berada di sini ya, tower moment ini seperti situasinya sangat berat ya guys ya. Kadang sulit untuk menerima. Tapi percayalah, jika kamu bisa ya melalui semua ini, maka semua akan jauh lebih baik. Pelan-pelan akan mengalir ya. So Pisces, mungkin kamu boleh belajar hal baru ya, pengalaman baru. Dan secara rezeki ini juga akan membuka rezekimu ya, karena ada angka 8 juga di sini yang saya lihat. Ini tentang keberkahan. Jadi actionnya diperlukan, Pisces. Ya, The Sun ya, mengalir saja seperti bayi ini. Ini juga tentang sebuah kartu kelahiran. Jadi memang semesta sedang membuat kamu ya seperti bayi di sini yang terlahir kembali, agar kamu merangkak dan belajar lagi, agar kamu lebih mengalir saja ya. Ketika kamu udah memiliki sebuah harapan, jangan terlalu berambisi ya. Mengalir saja, karena kamu bisa terbakar oleh ambisimu jika kamu sedang mengembangkan sesuatu ya.
entah itu channel atau mungkin karir, jangan terlalu fokus pada hasil karena itu akan membuatmu merasa kecewa. Jadi seperti no expectation ya, mengalir saja. Kalau kita mengalir, jika memang hasilnya sesuai yang kita harapkan, kita akan senang. Kalaupun tidak, kita juga akan bisa menerima. Tapi kalau kita fokus pada hasil ya, kamu akan merasa kecewa jika gagal ya. Artinya di sini The Sun, melalui The Sun ini ya, akan ada kejelasan dari semua permasalahan yang kamu hadapi selama ini. Juga tentang spiritualitasmu, dan juga tentang orang-orang di sekelilingmu ya, Pisces. So hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan saya rasa kamu akan mendekati yang mana kamu akan menemukan orang-orang yang mensupportmu ya. Pada akhirnya kamu akan bangkit ya, kamu meninggalkan orang-orang lama ya, dan kamu menemukan misi jiwa atau jalan hidupmu ya, Pisces. So hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you on next video.